Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang untuk Sobat Ma'ana di Kultum Ramadan Mana episode yang keempat. Insya Allah topik pada sore hari ini, yang diangkat puasa dan semangat membangun kepedulian pada sesama di masa pandemi. Sekali lagi, sembari kita menunggu Sobat Mana bergabung dan juga speaker bergabung, semoga saja kita mendapatkan sinyal yang lancar sehingga acara kita bisa berjalan sesuai sampai akhir nanti. Nah, pada sore hari ini untuk speaker kita sudah bergabung ya. Kita akan coba untuk menginvite di live room ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk sore hari ini topik atau tema yang diangkat yaitu puasa dan semangat membangun kepedulian pada sesama. Untuk speakernya dari teman saya, dari kerabat saya, yaitu Kang Pipit. Beliau ini dari Program Manager Ma'arif Institute. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Semoga Sobat Mana juga mendapatkan ilmu positif, ilmu baik pada sore hari ini dari beliau. Saya sudah mencoba untuk mengundang Kang Pipit. Oke. Kita akan menunggu Kang Pipit untuk bergabung di live-nya ya. Oke, coba. Nah, Halo. halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah akhirnya bisa terkonek juga ya Kang ya. Tadi sempat ada kendala teknis. Iya, Bagaimana Kang tadi kabarnya Kang? alhamdulillah baik. Oke. Kang, ini kameranya agak miring. HP-nya Harus terus. ditidurin. Nah, Gini ya. iya Kang. Jadi biar teman-teman atau sobat mana juga, nah bisa nikmat nanti untuk melihatnya. Udah lama nih kita nggak ketemu Kang ya. Semoga aja di sesi silaturahmi ini kita bisa berbagi dan bermanfaat untuk semua orang. Sekali lagi Amin. untuk sobat mana, saya kenal dari Kang Pipit itu dari tahun berapa ya? Udah lama ya Kang ya? Di acaranya. 2014 Mas ya. Iya 2014 di Jambore Pelajar Teladan Bangsa pada saat itu. Hmm. Tapi makanya dari itu saya ngajak Kang Pipit ini semoga di sore hari ini teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat dari Kang Pipit. Untuk tema atau topiknya itu tentang puasa dan semangat membangun kepedulian pada sesama di masa pandemi. Ini di mana Kang? Lagi di rumah atau di kantor? Di rumah Nas. Karena pandemi jadi di Mm-mm. kantor di jadwalnya cuma seminggu 3 kali. Saya dapat Selasa, Rabu, dan Jumat. Jadi kalau Senin dan Kamis pasti di rumah sih sekarang itu. Berarti ada waktu kumpul dengan keluarga ya? Iyalah, salah satu hikmah pandemi saya kira itu yang paling besar. Iya, jadi keluarga tetap apa ya, nomor satu juga. Tapi gimana Kang, pandemi di sana Kang, sampai saat ini? Di Jakarta udah hampir pulih berapa persen ya kalau saya lihat dari sebelum pandemi mungkin 70 sampai 80% ya. Dalam Mm-mm. arti sempat saya maksain naik KRL komuter lain begitu, kereta rel listrik, penumpang sudah penuh, jam operasional memang dibatasi sampai jam 10. Biasanya kan sampai jam 1 dini hari ya. Mm-mm. Terus Gojek udah mulai rame indikatornya, mall udah mulai rame, tempat makan, bahkan kafe-kafe kan sudah mulai dibuka ya. Nah, Mm-mm. malah saya bingung, harusnya kan dengan logika seperti itu lebih lebih banyak yang terpapar COVID misalkan ya. Tapi nggak Iya. tahu lagi sih sekarang klaster
klaster mana lagi yang terpapar, karena justru yang saya lihat beberapa teman dekat yang terpapar itu mereka yang apa ya, sangat menjaga, malah menjaga dalam arti dia nggak pernah ketemu orang di luar kantor, hidupnya cuma mengurung diri di kamar dan lain-lain. Tapi ya mungkin itu kuasa Tuhan lah, kita Jadi yang tahu. nggak nggak tahu juga begitu. Tapi juga kemarin ada info-info sih, pasar Tanah Abang udah mulai rame lagi nih Wah, menyambut bukannya momen Idul bukannya Fitri. bukannya rame lagi, sudah Hmm. hampir seperti normal kalau pasar Tanah Abang. Oh gitu kan ya. Mm-mm. Jadi padat rayap gitu ya. Kalau dilihat dari sosial media tuh ada video, ada fotonya kayak gitu. Jadi kayak Iya, udah nggak ada COVID lagi gitu. kayak udah nggak ada COVID begitu. Udah, makanya makanya mungkin kemarin kan tahun ini kebijakan pemerintah agak beda ya. Hmm. Bukan berani membolehkan sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih di masjid begitu. Beda dengan tahun kemarin yang betul-betul melarang kan. Ya mungkin karena sebagian sudah divaksin, mungkin termasuk saya sudah 2 kali saya, atau Itu juga mungkin ya. juga sudah kebal begitu karena sudah lama juga pandemi dan menyesuaikan dengan diri, atau entah bagaimana. Nah, jadi ya Jakarta udah 70-80% lah Nas. Cuma memang semua kantor masih memberlakukan apa ya namanya itu ya, gantian Protokol. jam kerjanya gantian gitu. Jadi 2 hari WFH, 3 hari WFO. Karena bagaimanapun kan ekonomi harus pulih ya. Ya kita lah Ekonomi. sebagai para karyawan karyawan pun kan selama ini hanya dibayar hampir 70%. Saya kira sih tidak pernah utuh 100% setahun lebih ini. Maka eh, ya apa cara untuk mengakalinya ya tadi begitu. Kalau dulu betul-betul total WFH, sekarang disiasati lah, ada WFO-nya 3 hari kalau di Ma'arif sih, tapi di kantor lain saya lihat ada yang sudah 4 hari, bahkan ada yang apa, ada yang full begitu 5 hari. Temen itu sudah ngantor, jadi tidak seperti pandemi gitu yang saya lihat. Berarti Semuanya Pak, harapannya nanti di pertengahan kalau bulan kata ini orang udah Sunda mulai Nas, normal. Kenapa? iya, itu makanya saya tadi bilang sudah 80%. Kalau kata orang Sunda, itu semua karena bakat begitu. Ya Oh, bakat bakat. itu bukan bakat sesuatu yang menonjol ya. Hmm. Bakatku butuh begitu kalau kata orang Jermannya. Bakatku butuh itu saking perlunya sama uang. Jadi sudah apa sudah kaidah-kaidah kesehatan itu ya, kalau boleh jujur sih sedikit banyak sudah dilanggar. Karena ekonomi juga masyarakat juga butuh ya untuk menumbuhkan ekonomi yang sempat setahun yang lalu agak terkendala gitu kan. Betul, persis. Sekarang kalau kita pakai rumus apa ya, pakai rumus matematika manusia saja. Hmm. Berapa banyak karyawan yang di PHK misalkan ketika Hmm. pandemi tahun kemarin kan, ketika awal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun tidak di PHK, kita harus berhitung berapa banyak karyawan yang hanya diberi honor 50 sampai 70% misalkan. Hmm. Nah, itu kan dulu honor 100% pun kadang kan kita kurang begitu, dan kadang kalau tolak ukurnya orang-orang yang kerja di pabrik misalkan, mereka ada yang apa, ada yang ngambil lemburan minggu hari minggu begitu. Hmm. Sekarang sudah penghasilan cuma 50 sampai 70%, lemburan pun kan nggak ada. Hmm. Makanya kalau kita baca berita begitu, atau baca berita khususnya awal-awal pandemi tahun kemarin itu kan banyak, terutama di daerah Jawa Barat itu banyak orang yang bercerai begitu. Banyak yang Oh, mendadak jadi janda, atau banyak yang mendadak jadi duda. Nah, salah satu faktornya itu ya karena faktor ekonomi, tidak siap apa ya, tidak punya plan B misalkan ketika dia di PHK dia harus ngapain, itu faktor apa namanya, faktor salah satu faktor perceraiannya kan tinggi. Seingat saya Jawa Barat deh yang paling tinggi kasus perceraian iya. akibat pandemi ini.
Karena apa ya, teman-teman yang ya Jawa Barat itu kan banyak kota industri. Karawang ini Hmm. kan sekarang kota industri terbesar. Bahkan Hmm. UMR-nya paling tinggi di Indonesia, sudah mengalahkan Kabupaten Cikasi, sudah mengalahkan Karawang. Nah, bayangkan saja ketika pandemi kemarin, kota industri di Indonesia pun kan hampir mati begitu. Berapa Iya. berapa banyak orang, tetangga-tetangga rumah saya kan banyak yang kerja di Cikarang, di Karawang begitu ya. Saya kan di Bantar Gebang rumah. Itu berapa banyak, di warga saya saja ada, seingat saya ada dua yang bercerai karena alasan itu begitu. Cerainya karena pandemi efek lah. Si istri masih dipertahankan kerja oleh perusahaannya, karena perusahaan juga kan membaca kalau mempertahankan perempuan itu relatif lebih mudah di bacaan perusahaan itu. Kenapa lebih mudah? Karena perempuan jarang melawan kira-kira. Nah, ini konstruksi konstruksi patriarki yang bias gender sebetulnya saya kira. Maka yang banyak dipalahkan itu perempuan kemarin kan. Nah, terus yang laki-laki itu pada pada dipecat PHK begitu. Nah, akhirnya kan si suaminya ini cuma menjadi ojek antar istri begitu. Oh Secara iya. psikis kan yang dulunya katakanlah setara begitu, dua-duanya bekerja, dua-duanya berpenghasilan. Di kasus tetangga saya itu apa namanya, karena si laki-lakinya merasa lebih rendah Hmm. dari si istri, akhirnya ya sederhana, cuma cekcok cekcok mulut begitu, wah cekcok mulut, lempar piring, ya udah pecah lah itu. Sempat Tapi menyaksikan itu ya, untuk lempar piringnya itu ya. enggak, kalau sempat menyaksikan tidak, tapi dengar dari tetangga yang mendengar, kan pintu ditutup kan, tapi ada tetangga yang mendengar, Iya. ya saya mendengar dari tetangga. Ya ini pandemi efek lah, eh, yang kita lalui bersama begitu. Tapi harusnya sih saya kira kalau sudah setahun ya, kita Iya. semacam punya antibody begitu. Ya setahun ini kan saya pun banting setir dalam artian tidak mengandalkan pekerjaan utama seperti yang dulu. Pokoknya kan sekarang kita ini harus jadi palu gada begitu. Iya. Profesi bagus itu kan, apa lu mau gua ada ya, karena Bah, ini kan kondisinya bukan kondisi normal begitu. Kalau kondisi normal kan kadang kita ada yang bekerja karena passion begitu kan. Seperti saya ya kerjaannya cuma nulis, neliti, main, tidur gitu. Nulis, neliti, main, tidur. Ya karena passionnya mungkin di sana. Tapi kan ada juga orang yang kerja profesional. Misalkan passionnya di mana, cuma dia dapat kerjanya di sana, ya udah dia kerja di sana aja begitu. Misal ada teman saya dari Garut, dia preman begitu, sebut saja Kang Mus. Sebetulnya passionnya itu jualan begitu, passionnya jualan. Tapi ya dia pekerjaannya itu bukan bukan passionnya berdagang begitu. Hampir tiap hari saya kira bolak-balik ke Tanah Abang lah ketika kondisi sebelum pandemi ini ya. Dia hampir bolak-balik tiap hari ke Tanah Abang, tapi karena satu dan lain hal mungkin dia memilih alasan bekerja di tempat lain. Nah itu kan tipikal-tipikal orang yang saya kira tapi pada akhirnya kan ketika pandemi ini melanda, semua menjadi berwirausaha. Dulu pertanyaan saya ke istri, kalau kita ikut-ikutan berwirausaha, siapa yang beli, kata saya. Karena mm, kan awal pandemi itu semua kan dagang begitu. iya. Si A mendadak jadi pedagang masker, si B Mm, mendadak jadi pedagang hand sanitizer dan lain-lain kan. Nah, mm, saya sempat bertanya kepada istri, ini pertanyaan epistemologi saya. Kalau semua jadi pedagang, kata saya, siapa yang akan membeli? mm, Kalau tapi kalau kata saya kan, itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau kata saya itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita diam saja, apakah kita bisa melewati pandemi begitu? Nah, itu kan mm. pertanyaan-pertanyaan yang sempat muncul di kepala saya ketika awal sih, meskipun ya ujung-ujungnya saya dagang juga begitu. Dagang apa aja?
Yang jelas saya dagang baju bola lah. Lemari, Nah itu. koleksi di lemari sampai habis kan buat bertahan. Iya sempat sempat ngeliat itu ya jersey-jersey simpanannya Nah, iya Kang Pipit itu itu dijual itu Kang ya. betul, itu jersey-jersey pusaka yang saya simpan bertahun-tahun akhirnya kan dilepas aja begitu karena apa ya? Biasanya kan kalau hobi, ini setahu saya ya, kalau hobi itu kan biasanya dia tidak melihat angka begitu, tapi Hmm. melihat kecocokan. Nah, jadi awal-awal pandemi ya saya juga jualan yogurt begitu yang selama ini saya rintis ya. Jualan beras merah, memang saya merintis. Saya kan orang kampung. Mm-mm. Dulu awal pandemi orang tua masih ada, kita ngambil beras dari Garut, dari kampung, jualan lah. Pokoknya jualan yang sudah kita lakukan, kita terus. Dulu ada jualan yang baru juga gitu mendadak jadi tukang cilok awal-awal pandemi Hmm. itu. Pokoknya apa yang bisa dijual lah. Dan ya Tukang cilok juga Kang. ujungnya, ah, Tukang cilok juga pernah jualan oh atau gimana? iya pernah dong. Kalau saya mah apa Hmm. aja dilakuin, yang penting halal kan kuncinya hidup itu. Nah, tapi Mantap, yang mantap, mantap. ya yang paling nolong memang dari semua itu ya koleksi baju bola sebetulnya. Yang paling Iya. nolong ya karena apa ya? Kalau jualan-jualan seperti beras atau yogurt yang selama ini saya lalui, kita kan sudah ketakar nih. eh, Mm-mm. Pembelinya siapa, terus omsetnya berapa begitu. Malah kan selama pandemi itu omset dari hal-hal kayak gitu berkurang begitu. Ya sekarang gini, saya kan nyari bukan mau penalti ya. Saya nyari perbedaan lah ketika orang jual beras putih, saya jual beras merah begitu yang saya bawa dari kampung. Iya. Orang cuma jual seliter 12.000, saya berani jual seliter 20 karena saya jual kualitas kan bukan kuantitas. Akhirnya saya punya market begitu. Jualan yogurt, yogurt itu kan bukan makanan utama gitu. Tapi laku di Bekasi karena Bekasi ini sebuah planet yang panasnya luar biasa begitu. Nah, Iya. panas-panasnya kan Bekasi ini nauzubillah. Saya kira Bekasi ini matahari sampai ada dua begitu di Bekasi harusnya, bukan satu karena panasnya kan luar biasa. Tapi kan tidak bisa dipungkiri ketika pandemi apa namanya omset itu berkurang karena orang Mm. saving duit dia gitu. Orang lebih baik kan menyimpan uang dia untuk hal-hal yang betul-betul dia perlukan. Nah, kira-kira begitu kecuali untuk hobi karena kalau untuk hobi biasanya orang suka terjebak di lingkaran hawa nafsu tuh, Nas. Ya kadang khilaf ya, khilafnya di situ. Tapi kalau boleh Nah, tahu nih Kang Pipit, udah berapa baju nih yang di jersinya Kang Pipit yang dijual itu? tahu berapa ya si ada saya sempat cerita ke temen namanya itu kalau nggak salah si Cahyo atau Hmm. siapa ya? Ada mungkin 30 selama pandemi itu. Ya karena Banyak banget ya. kebutuhan hidup saya juga kan cukup tinggi kan, anak udah tiga begitu udah gitu kan, yang dua Anak. Ya. udah sekolah anaknya ya sekolah meskipun daring. SPP kan tidak berkurang karena anak saya di sekolah swasta begitu, bukan di sekolah negeri yang apa yang gratis gitu biayanya. Ya anak saya dua-duanya di SDIT di sekolah swasta, yang sudah sekolah karena yang tiga belum sekolah ya uang harus masuk kan, kayak kayak gitu. Malah malah lebih ini lebih boros karena pas pandemi itu saya malah apa ya malah ngambil guru bimbel ke rumah, kan gak Oh, efektif tuh pandemi. Kata saya wah daripada anak-anak main mending gurunya yang di sekolah panggil ke rumah aja gitu buat ngajarin anak saya buat iya. privat. Jemput Ya bola ya. bikin deal sejam berapa malah lebih boros akhirnya kan. Ya karena Hmm. eh ini sedikit melenceng mohon maaf karena kalau kita lihat misalkan ini kan tahun kedua pandemi ya, Iya. arah pendidikan kita misalkan itu kan kita sebetulnya tidak siap ketika dilanda pandemi begitu. Arah pendidikan atau arah bangsa kita itu misal sekarang begini, secara substansial apa yang sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait pendidikan kita. Sekarang Mm-mm. kan baru muncul wacana SKB 4 menteri kan.
supaya tahun ajaran 2021-2022 itu bisa ada tatap muka meskipun 50%. Meskipun 50% begitu. Tapi kalau kita jujur, coba lihat misalkan ke daerah apa namanya Sumatera Barat. Itu sudah dilakukan sejak lama itu di Kota Padang itu. Sebelum ada Hmm. rencana tatap muka itu mereka sudah melakukan begitu. Atau kemarin saya sempat ke Indonesia bagian tengah ke Palu misalkan bulan Agustus. Hmm. Ya di Palu itu kan guru-guru SD itu misalkan kreatif gitu. Mohon maaf, kreatif dalam arti mereka jemput bola. Ya karena mereka Hmm. berpikir anak kelas 1 SD ini kan belum bisa dikasih PJJ begitu. Iya. Ya mau tidak mau kan si guru itu nyamperin nyamperin ke apa? Nyamperin ke rumah anaknya. Dikumpulin di satu rumah, belajar berempat, berenam, saya menyaksikan langsung. Bayangkan misalkan dengan itu di daerah yang bisa agak longgar ya. Tapi kan di Bekasi ini anak saya bagi yang saya lihat hak pendidikannya sebetulnya tidak terpenuhi begitu. Terlepas saya udah bayar SPP atau belum. Karena apa coba? Guru hanya mengajarkan lewat Zoom meeting misalkan. Ya anak Hmm. saya Zoom meeting tidur. Saya kan ngelihat di sisinya bangun-bangun kata dia ngantuk katanya. Ya kita bisa apa begitu. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan guru atau sekolah karena di tempat saya kan perkotaan ya, saya masuknya kota Bekasi. Karena di perkotaan itu kan betul-betul diawasi begitu. Beda dengan Hmm. di daerah yang apa pengawasannya longgar. Nah, hal-hal Iya. seperti ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa pemangku kepentingan kita sebetulnya tidak siap ketika pandemi melanda. Sekarang kan pandemi yang kerasa kan virus corona. Ya ke Hmm. depan bisa aja mungkin ada virus-virus lainnya. Harusnya kan eh kalau kita mau sambungkan begitu dengan tema kita puasa dan semangat membangun kepedulian, harusnya kan kita itu punya 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 cetak biru begitu, punya plan Hmm. apa yang harus dilakukan ketika pandemi melanda, kira-kira begitulah. Misal yang menarik saya pelajari di negeri Sakura begitu. Kebetulan sebelum pandemi persis 2020 Iya. saya sangat beruntung karena berkesempatan ke Jepang begitu. Nah, di Jepang itu kan terkenal sebagai negara yang rentan akan gempa bumi. Karena mereka Iya. kan gugusan-gugusan pulau, meskipun tentu lebih banyak Indonesia, mereka sama gugusan pulau, pulaunya kecil-kecil nggak kayak di kita. Kalau di kita kan Pulau Kalimantan gede misalkan, mereka itu kecil ya kayak Madura gitulah, gede-gedenya itu paling gede Jawa saya kira begitu, Pulau Jawa. Nah tapi mereka sadar mereka ada di lempengan, kalau istilah Kompas itu lempengan yang disebut oleh Kompas cincin api begitu ya. Makanya dulu sempat ada liputan khusus di koran Kompas itu ekspedisi cincin api. Nah mereka ada di negara cincin api juga. Apa coba yang dilakukan mereka? Mereka itu punya semacam tempat pelatihan begitu. Yang tempat pelatihan itu tidak pernah kosong karena semua warga Jepang harus mengikuti pelatihan itu. Pelatihannya adalah pelatihan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika tsunami terjadi begitu atau ketika gempa bumi terjadi. Itu simulasinya betul-betul simulasi seperti gempa bumi ada begitu. Jadi bukan hanya sekedar kita masuk ke satu ruangan, ada kursi goyang seperti kita di Universal Studio begitu atau di Taman Impian Iya. Jaya Ancol bukan begitu. Atau kalau yang orang kampung itu di pasar malam kan, Hmm. naik ombak banyu begitu kan biasanya goyang-goyang kita tuh. Imajinasi Hmm. orang kampung kan harus begitu biasanya, tapi eh dia itu betul-betul seperti bagaimana kalau gempa aja begitu, ruangannya itu menjadi retak begitu. Meskipun kita tahu retak itu retak dan kita bisa jatuh ke bawah begitu. Tapi di bawah itu kan kalaupun kita jatuh kita bisa selamat karena ada kasur begitu. Hmm. Ya kalau gempa beneran kita jatuh ke bawah kan bisa aja kita tertimbun tanah. Nah Hmm. terus itu diajarkan dari semenjak usia SD begitu. Jadi si anak-anak Jepang itu orang Jepang itu tahu mereka harus lari kemana, apa yang harus dilakukan ketika apa namanya ketika gempa terjadi. Atau contoh baik penanganan corona saya kira kan kalau di negara Asia Tenggara itu kan di Vietnam gitu.
Vietnam Ya. ini kan negara yang paling sedikit terinfeksi. Hmm. Selain paling sedikit terinfeksi, dia juga paling sedikit orang yang meninggal begitu. Kalau di presentasi. Terus kita bertanya, apa sebetulnya yang dilakukan Jepang, yang dilakukan Vietnam misalkan? Ya kebijakan dia, kebijakan lockdown itu bukan bukan lockdown lipstick begitu. Lipstick maksud saya itu ya mengeluarkan kebijakan lockdown, tapi di lapangan ya kayak saya sekarang begitu. Bisa tiap hari apa namanya bolak-balik ke Jakarta, enggak. Lockdownnya, lockdown versi Vietnam itu kan betul-betul lockdown sampai pemerintah mereka itu mungkin karena pahamnya komunis ya, eh, Iya. sampai pemerintah mereka itu kan ngirim makanan ke distrik-distrik. Distrik itu berarti ke kota kabupaten begitu, dibagikan Hmm. oleh tentara. Nah, sehingga penyebaran corona di Vietnam kan tidak separah di negara kita. Ya kalau negara kita saya tanya deh, kok Pak, dari pertama kali kita kena corona, kota mana yang betul-betul menerapkan lockdown secara efektif misalkan? Pertanyaan saya. Ya saya dulu kan masih bolak-balik Bekasi Jakarta juga, yang biasanya lewat kereta, cuma berubah jadi motor. Hmm. Ya awal-awal memang di Jakarta kalau ada yang ngumpul disuruh bubar begitu. Itu kan bagus betulnya ya, tapi tidak itu bertahan berapa lama begitu. Bulan Iya. ketiga saya bolak-balik ke Tebet, Bekasi Tebet, ngobrol dengan kawan kantor Mas Tomo namanya. Tom kata saya itu yang nongkrong nggak ditangkap-tangkepin lagi. Wah udah nggak ada Oh, mas, sama udah Kang bosan Tomo ya? nangkepin. Iya, iya. Iya, dulu kan Tomo sempat melihat kan orang ketika nongkrong dibawa sama polisi, ya ditangkap ke kantor polisi, bukan di penjara, dia cuma diberi arahan begitu. Tapi baru Hmm. bulan ketiga setelah itu kan saya tanya Mas Tomo, Tom kata saya, ada orang yang ditangkap-takutin lagi nggak? Nggak ada mas, kayaknya udah bosen katanya. Ya kata saya baru 3 bulan kebijakan udah tidak berjalan. Sebetulnya kan apa ya? Sebetulnya itu yang susah begitu, sehingga kalaupun kita mau membangun kepedulian pada sesama di era pandemi ini, sebetulnya pertanyaan saya kepedulian seperti apa yang mau dibangun begitu, karena pertanyaannya kan kepedulian itu kepedulian apa, kepedulian untuk siapa, kepedulian oleh siapa misalkan. Nah, kalau kepedulian oleh negara, sebetulnya ya kan negara ini tinggal menjalankan kebijakan yang dia keluarkan, bagi saya begitu. Kalau ya saya sebagai masyarakat awam mah ya cuma bisa, kalau bisa dibantu dibantu, kalau enggak kan sebagai masyarakat awam bukan aparatur negara, saya kira yang bisa saya lakukan sesimpel itu begitu. Tapi begini Nas, sebelum jauh saya kira eh karena ini momennya bulan puasa ya, dan judulnya juga apa tadi itu, kurma. Iya, kurma. Jadi berapa jam lagi kita buka puasa? Dengar-dengar kurma jadi pengen buka kan. Nah, Iya. tapi Setengah sebelum jam kita lagi, Kang. bicara sebelum kita bicara kepedulian, saya kira apa namanya, kita harus memaknai ya apa itu Ramadan begitu. Iya. Kebetulan karena dulu saya sempat apa namanya, sempat 6 tahun di pesantren lah, terus waktu kuliah juga jurusan saya kan teologi ya, teologi Hmm. Islam. Nah setidak-tidaknya menurut para apa namanya, ini saya sambil buka PPT nih, tadinya bukin PPT tapi nggak bisa muncul, jadi mata saya ke sebelah kanan lihat layar ya, nggak apa-apa. Iya. Nah Tidak apa, Kang. setidaknya yang pertama, setidaknya sebetulnya apa, menurut para Ini ada ulama itu, Kang ah, Helmi pribadi, ada Kang Helmi join di live Instagram. oh ya biarin, teman kantor itu sempat jadi Selamat teman sore, Kang. kantor. Iya. Nah saya kira kan apa, sebelum jauh para ulama itu setidaknya menyatakan bahwa ada 3 asal kata Ramadan begitu, atau kalau dibalik Ramadan itu diderivasi atau bercabang menjadi 3 kata. Nah, yang pertama itu berasal dari kata romad. Romad itu kan panas yang membakar. Romad, Ramadan begitu. Awal berasal dari kata romad.
Romad itu kalau diterjemahkannya panas yang membakar atau panas yang panas sekali lah. Karena Iya, imajinasi orang Arab itu kan imajinasi gurun pasir begitu. Beda dengan imajinasi saya yang orang anak kaki gunung begitu. Nah, beda juga mungkin dengan imajinasi Anas yang pesisir pantai kan Surabaya itu. Nah, tapi iya, kalau orang Arab ini kan imajinasinya sama begitu. Mereka ini imajinasinya imajinasi eh, panasnya gurun pasir yang tandus kira-kira meskipun tidak semua tandus. Maka Ramadan itu dimaknai berasal dari kata romad yang artinya panas yang membakar. Nah, apa maksud panas yang membakar ini? Maksud panas yang membakar adalah apa dosa-dosa kita itu dibakar di bulan puasa begitu ketika kalau kita betul-betul menjalankan ibadah puasa begitu. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan membersihkan hati begitu. Kalau mau itu yang disebut romad. Nah, Ramadan yang pertama berasal dari kata romad, artinya panas yang membakar begitu. Kenapa dikatakan panas yang membakar? Karena ujian puasa ini dikatakan sebagai ujian yang membakar keinginan-keinginan hawa nafsu kita begitu. Yang kedua, Ramadan itu berasal dari kata romid begitu. Nah, romid ini kalau diartikan secara sederhana adalah hujan. Nah, hujan ini kan biasanya menyapu sesuatu yang menempel pada sesuatu begitu ya. iya, Katakanlah eh, hujan itu menyapu debu yang menempel pada genteng misalkan yang paling sederhana atau debu yang menempel pada tumbuhan dan lain-lain begitu. Nah, makanya dikatakan romid begitu, dikatakan hujan yang menyapu. Kenapa dikatakan hujan yang menyapu begitu? Mohon maaf karena di tradisi umat Islam itu kan dikenal ada suatu hadis ya. Hadisnya itu man qoma ramadona imanan wahtisaban gupiro lahu mata kodama min bihi begitu. Barang siapa melaksanakan Ramadan secara iman dan total, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, logika Romid ini, dosa diampuni itu seperti debu yang dibersihkan oleh air hujan begitu. Ya namanya air, sifat air itu kan menyapu apapun. Maksud menyapu di sini bukan menyapu lantai ya, tapi dia menerabas apapun karena salah satu sifat air itu kan masuk sampai celah-celah kecil begitu. Nah, yang iya, ketiga, yang ketiga makna Ramadan itu yang pertama Romad, yang kedua Romid, yang ketiga Yarmad begitu. Nah, Yarmad. Yarmad ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai mengasah. Nah, kenapa kenapa Yarmad begitu? Dulu kalau kita baca baca sejarah Islam ya, kalau kita belajar sejarah Islam, misalkan di buku apa ya, kalau orang Barat yang nulisnya Philip Kahiti misalkan, tapi kalau orang Timur saya lupa, aduh, pokoknya buku-buku sejarah Islam lah tentang Nabi dari mulai sebelum lahir sampai Nabi setelah lahir begitu. Ada satu tradisi yang dilakukan oleh orang Arab, tapi pada bulan tertentu tradisi itu dihentikan. Nah, tradisi orang Arab ini kan berperang antar suku begitu. Orang Arab ini kan bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Misalkan ada kabilah Bani Hasim perang dengan kabilah Bani Hojroj begitu. Kabilah Bani apa ya, Bani Idris misalkan berperang dengan kabilah Bani Aus begitu. Nah, akan tetapi khusus di bulan puasa itu mereka punya semacam kesepakatan damai sementara begitu. Yang di bulan ini kita tidak boleh berperang. Sebagai ganti kita tidak boleh berperang begitu, mereka bani-bani di Arab di Jazirah Arab ketika itu mengasah senjata mereka. Nah, maka Ramadan yang ketiga ini diartikan sebagai mengasah kalau dari bahasa itu. Nah, tapi kalau kita maknai secara lebih jauh ya, Ramadan itu kan sebetulnya supaya kita mengasah kualitas hidup kita begitu. Ya oke lah kalau secara konteks dahulu itu diartikan mengasah pedang bisa,
Tapi kan kalau diartikan sebagai konteks sekarang, apalagi kalau kita kontekstualisasi dengan tema perbincangan kita sore ini, mengasah kepedulian kita kepada sesama begitu. Nah, ini pentingnya saya bilang Ramadan setidaknya ada 3 makna begitu. Karena dari mengasah inilah 3 pertanyaan yang saya ajukan di awal mungkin bisa terjawab begitu. Peduli untuk siapa, peduli oleh siapa, peduli dari siapa begitu. Dan sandarannya kan ke awal kata ke awal kata Ramadan tadi saya kira ya, yang yarmid begitu. Yang diartikan itu kan mengasah. Kedua begitu. Kita eh Al-Quran ini kan terbagi, itu yang pertama saya kira. Yang kedua, Al-Quran ini kan terbagi kepada 30 bagian besar. Atau kalau oleh tradisi orang Islam itu kan dikenal dengan tradisi namanya 30 juz begitu. Dan tiap juz itu ada namanya. Misal juz pertama apa, juz kedua namanya dikenal dengan juz sayakulu begitu, karena ayat pertama di juz kedua itu dimulai dengan sayakulu supahau, itu bunyi-bunyi ayatnya begitu. Waduh, ini saya jadi mendadak ustad ya gara-gara Anas kayak gini. Nah, Nggak apa-apa. tapi yang paling populer di masyarakat Islam itu kan sebetulnya juz 30 begitu, juz amma yang dimulai dengan amma yatasaalun anin naba'il adim. Itu kan surat An-Naba begitu. Nah, di juz 30 itu suratnya kan relatif pendek-pendek. Dia suratnya relatif pendek-pendek begitu karena kebanyakan juz 30 itu diturunkan ketika Nabi berada di Mekah begitu. Nah, di tradisi kenabian itu kan di tradisi kenabian khususnya tradisi tradisi turunnya wahyu begitu, tradisi turunnya wahyu Al-Qur'an dikenal 2 periode. Satu periode yang disebut dengan periode Makiyah, yang kedua disebut dengan periode Madaniyah begitu. Secara sederhana, periode Makiyah itu adalah eh, periode di mana ayat-ayat Quran turun di kota Mekah gitu. Ciri khas periode Makiyah itu apa? Biasanya ayatnya simpel-simpel, tapi maknanya tegas begitu. Misalkan wal as innal insana lafi hus begitu. Itu kan sederhana, cuma demi masa begitu. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu, nah ini memang diarahkan bagi masyarakat-masyarakat yang katakanlah tingkat pengetahuannya tinggi atau sudah terbentuk begitu. Ya kita kan kalau bicara dengan orang yang dalam tanda petik ya sepaham dengan kita tidak perlu bicara panjang lebar atau berbusa-busa gitu. Misalkan kita misalkan ingin ke Bandung nih, kita ngomong ke supir bertanya, supirnya itu sangat paham begitu bahwa misalkan dari Bekasi ke Bandung itu ada 3 jalur. Jalur pertama lewat tol langsung Cipularang misal. Jalur kedua lewat jalan 1000 rintangan begitu. Nih seperti Ninja Hattori, yaitu lewat Jonggol. Nah, itu jalannya penuh tantangan tuh. Jalur ketiga bisa lewat Kota Bogor begitu. Setidaknya ada 3 jalur kan dari Bekasi ke Bandung. Tapi karena si sopir ini paham ketika kita bilang saya pengen lewat puncak karena pengen menikmati sate Marangi, sudah dia nggak bakal bertanya, dia tinggal nyalakan mesin, dia tinggal tincak gas, udah dia jalan begitu. Itu kan berbeda misalkan dengan sopir yang memang dia punya keahlian teknis bahwa nyetir mobil begitu, tapi dia tidak punya pengetahuan harus kemana begitu rute dari Bekasi ke Bandung. Padahal kita bilang sudah lewat tol Cipularang aja, nanti dia tanya lagi, mohon maaf dari sini ke tol Cipularang itu harus lewat mana ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi surat-surat Makiyah ini kira-kira diturunkan bagi kelompok-kelompok yang pemahamannya secara kognisi sudah ada begitu. Makanya tipikalnya suratnya pendek-pendek, isinya itu berat-berat kan, isinya itu janji, ancaman dan lain-lain begitu. Isinya kan berat-berat. Misalkan kalau kita baca surat
an-najiat wan najiati gorko begitu, wan nasitoti nasto wasabihati sabha pasabikoti sabko. Wah itu ngeri-ngeri semua, bicara bicara tentang hari kiamat begitu, air minum. Terus kalau kita bicara tentang surat lain, Asyam misalkan, bicara tentang perputaran apa siang begitu. Alail bicara tentang perputaran malam dan lain-lain. Nah, begitu. Yang kedua, tradisi keislaman itu mengenal apa namanya surat-surat madaniyah begitu. Nah, ayat-ayat madaniyah ini ayat-ayat yang diturunkan pasca Nabi hijrah katakanlah di kota Madinah, di Yastrib. Nah, dulu Madinah itu kan nama yang sekarang. Kalau kalau kita baca teks Arab klasik kan itu dibilangnya Yastrib begitu. Nah, Yastrib ini berkebalikan dengan Makiyah begitu. Yastrib biasanya ayatnya panjang-panjang. Kita lihat misalkan surat Al-Baqarah. Wow, itu berapa ratus ayat kan panjang-panjang. Ada ayat yang misalkan halaman terakhir surat Al-Baqarah itu kan cuma 3 ayat begitu. Bayangkan satu satu muka Al-Quran itu cuma 3 ayat. Kalau juz amma kan itu bisa berapa surat begitu. Nah, ini tipikal yang kedua adalah ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah biasanya berisi tuntunan-tuntunan hidup begitu. Melalui cerita, melalui dan lain-lain. Nah, ini ayat-ayat madaniyah. Nah, biasanya tema-tema kepedulian ini biasanya dibangkitkan atau dinarasikan oleh ayat-ayat madaniyah begitu. Kenapa ayat-ayat madaniyah? Karena ketika hijrah, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dia kan mempertemukan dua komunitas yang berbeda. Yang secara sederhana kita kenal dengan namanya komunitas kaum Quraisy begitu. Nabi Muhammad ini kan orang Quraisy, Bani Hisam Nabi Muhammad ini. Jadi orang Quraisy itu kan banyak badinya. Nah, Nabi Muhammad badinya Bani Hisam. Bertemu dengan orang Yasrib itu kan istilah yang kita kenal akhirnya sekarang dengan orang Muhajirin, dengan orang Ansor begitu. Tadi Nabi Muhammad dan lain-lain itu namanya Muhajirin begitu. Kenapa disebut Muhajir? Karena ini bukan karena ada satu menteri namanya Muhajir Effendi ya. Nah, itu mungkin menteri kita itu terinspirasi dari kisah Nabi. Disebut dia dinamakan Muhajirin karena berasal dari kata hajaro yuhajiru. Hajaro yuhajiru tahjiron, bahwa muhajirun tuh. Wadaka muhajarun. Nah, nanti ketemu muhajir. Nah, muhajir itu sederhananya adalah orang-orang yang berhijrah lah, kira-kira begitu dari kata hajaro tadi. Nah, di Yastrib atau di Madinah itu ada orang-orang Ansor. Ansor itu kan berasal dari kata Nasoro ya. Nasoro yang suruh Nasron begitu. Kalau kita belajar pelajaran Arab di pesantren begitu. Itu kan itu kan perubahan dari Pa'alayab Alupa'lan sebetulnya. Nah, ini karena bulan puasa, nah saya jadi agak keluar sedikit ilmu-ilmu pesantrennya. Kalau bukan puasa Itu kutipannya bermanfaat. pasti kalau bukan bulan puasa kutipannya pasti kutipan buku yang berbeda. Ini karena bulan puasa aja jadi keluar ilmu pesantrennya. Masya Nah, Allah. disebut Ansor, disebut kaum Ansor, kaum penolong kan yang berasal dari kata Nasoro begitu. Nah, kaum Ansor ini ada dua suku yang besar begitu. Dua bani yang besar, satu Bani Khojroj namanya, kedua Bani Aus begitu. Jadi ketika Muhammad dan reng-rengannya datang, Muhammad itu kan datang paling belakang sebetulnya ya, reng-rengannya dulu yang duluan begitu. Ketika Muhammad datang dengan Bani Hisyamnya, disambut oleh Bani Khojroj dan Bani Aus begitu. Nah, dalam konteks masyarakat itu kan masyarakatnya plural ya, maka ketika hijrah itu sebetulnya kan yang ketemu bukan hanya orang Muhajirin dan orang Ansor, tapi itu kan di sana ada orang Nasrani begitu, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ada orang pagan juga begitu. Maka nah ini sampai jam berapa kita, sorry. Oh, nggak apa-apa sampai sefleksibel waktunya Kang Pipit, tapi untuk Nah, beliau sampai juga buka puasa. sesungguhnya biasanya iya.
Biasanya sampai Siap, 1 jam. mungkin Santai aja, Kang. santai ya, ya sampai setengah 6 lah. Karena saya ada tugas nyisik buah begitu. Iya. Nah, maksudnya, nah lebih jauh kan kalau kita baca di cerita hijrah itu, setelah dua komunitas besar ini bersatu, kan ada komunitas-komunitas kecil lain begitu. Ada komunitas kecil Yahudi, ada komunitas kecil Nasrani, Majusi, bahkan penyembah pagan saya kira ketika itu. Oleh Muhammad ketika itu Muhammad punya pikiran yang brilian kan, dibuatlah satu perjanjian begitu yang oleh para sejarawan itu dikenal sebagai konstitusi modern pertama di dunia begitu. Nah, apa ya nama perjanjiannya itu saya lupa sebentar. Ini Piagam perjanjiannya Madinah dinamain begitu. perjanjian Muhammad. Oh, bukan ya? Piagam Madinah atau bahasa Arabnya itu Sakipah Sakipah Madinah begitu. Hmm. Bukan, iya ya, Piagam Madinah, Sakipah Madinah begitu. Nah, inti dari Piagam Madinah itu kan sebetulnya sederhana, ingin mengatur relasi hubungan antar umat manusia begitu. Inti inti Piagam Madinah itu. Secara detailnya kan disebutkan bahwa bani ini harus menghormati bani itu. Terus orang Islam harus menghormati orang Yahudi. Orang Yahudi karena tinggal di lingkungan orang Islam harus membayar pajak. Orang Islam harus mengeluarkan zakat. Kira-kira begitulah aturan-aturan hidup. Maka ayat-ayat yang turun ketika itu ya memang ayat-ayat yang berisi banyak penjelasan begitu. Ayat-ayat Madaniyah itu berisi banyak penjelasan-penjelasan seperti itu. Nah, eh, tema-tema kepedulian ini kan tema-tema apa ya? Tema-tema yang sebetulnya bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan komunitas yang heterogen begitu. Kalau komunitas kita homogen, mohon maaf begitu. Kalau komunitas kita homogen, ya kita bisa peduli, bukan berarti tidak peduli ya. Tapi tantangannya saya kira kecil begitu. Karena di masyarakat yang homogen itu kita kan relatif saling mengenal. Saling mengenal kebiasaan, saling mengenal tradisi dan satu sama lain. Tapi akan berbeda ketika kepedulian itu tumbuh di masyarakat yang heterogen begitu. Nah, maka tema-tema kepedulian saya kira dalam Islam itu awalnya lahir ketika ada peristiwa hijrahnya Muhammad dan pengikutnya dari Makkah ke Yastrib begitu, ke Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita kontekstualisasi dalam konteks Indonesia ya, fase hijrah. Masih kita bicara fase hijrah. Tapi ini bukan hijrah yang jadi tren sekarang ya. Ada Ustadz hijrah, begitu ada hijrah mukon di Bandung, di Jakarta, di Bogor, bukan ya. Saya betul-betul bicara konteks hijrah masa Muhammad begitu. Karena kalau hijrah sekarang saya nggak ikut-ikutan. Saya udah di pesantren, kalau hijrah nanti jadi apa? Jadi kafir mungkin ya. Hijrah itu Nah, kan itu. menuju sesuatu yang lebih baik. Iya, Ya bagi benar. saya di pesantren itu udah tempat terbaik untuk belajar. Kalau mesti hijrah lagi berarti kan harus ke pesantren yang lain begitu. Kira-kira Iya. begitu. Nah, fase hijrah yang pertama saya kira itu prahijrah. Prahijrah tadi apa? Muhammad mengumpulkan pengikut begitu. Fase ketika hijrah. Apa fase ketika hijrah? Ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Prahijrah tadi sempat saya singgung. Apa fase prahijrah? Dia menguatkan komunitas begitu kan. Nah, berarti kan yang dibangun Muhammad di fase prahijrah ini adalah community development begitu. Menguatkan komunitas dari berbagai suku yang tadi, dari berbagai agama yang tadi begitu. Nah, salah satu syarat, saya kira salah satu syarat komunitas yang kuat itu kan adanya sikap saling peduli ya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Nah, saya bahasa Inggrisnya agak jongkok ini. Iya, eh peduli, kepedulian. Care kan ya. Iya, iya, care, Nah, caring kepedulian, kan, peduli itu kan caring. care begitu salah satunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin katakanlah Islam atau ajaran yang pertama kali dikenalkan oleh Muhammad bisa bertahan sampai 14 abad kemudian ya, kita ini kan masa hidup kita 14 abad setelah Nabi Muhammad kan, bisa Iya, bertahan 14 abad kemudian kalau seruan atau ajaran itu tidak, salah satunya tidak menanamkan tentang kepedulian begitu. Nah, kembali ke puasa tadi, kembali ke puasa tadi,
sebetulnya kan banyak ya puasa ini terjemahannya, tapi di awal saya sampaikan pertama berasal dari kata romad begitu, yang artinya panas yang terbakar. Kedua berasal dari kata romid yang artinya hujan yang menyapu. Ketiga berasal dari kata yarmid yang artinya mengasah. Nah, sebetulnya bulan Ramadan atau bulan puasa ini bagi saya saat yang tepat bagi kita untuk membangun kepedulian kepada sesama. Kenapa begitu? Karena bagi manusia dewasa yang dia punya malu, saya menyebut malu tidak iman ya, karena bagi saya itu iman itu hak prerogatif Allah lah. Yang kan malaikat pun, tugas malaikat pun kan sebetulnya hanya mencatat amal baik dan buruk begitu. Sementara yang Ya. menentukan dia beriman dan tidak itu kan bukan malaikat tapi Allah begitu. Maka saya Hmm. tidak mau menyebut iman seseorang bagaimana, tapi bagi saya rasa malu lah. Misalkan bagi orang dewasa yang beragama Islam dan dia punya rasa malu, saya kira dia bakal maksain puasa begitu. Minimal di depan umum. Ya kalau dia di rumah atau di toilet atau dimanapun itu yang tempat dia bisa bersembunyi, ya itu kan dia bisa masa bodoh begitu. Masa bodoh dalam artian ya dia bisa tidak berpuasa. Tapi di depan umum harusnya ketika dia masih punya malu, harusnya kan dia berpuasa begitu saya kira. Nah, padahal kalau kita bicara jauh tentang kepedulian, saya merasa sebagai orang yang beruntung ya. Beruntung dalam artian eh, meskipun sering ngutang begitu, saya terbuka saja, tapi setiap hari saya masih ketemu nasi lah. Anak-anak saya Hmm. setiap hari masih bisa jajan begitu. Meskipun jajannya itu nggak karu-karuan, jajan ikan, jajan balon, tapi masih bisa lah jajan 1.000 2.000 gitu. Bapaknya juga kadang masih bisa ngerokok Samsu lah, meskipun jarang. Jarang bukan nggak kebeli karena nggak suka aja begitu. Berat. Nah, tapi maksud saya, kapan coba kapan lagi waktu maksud saya, kapan lagi waktu yang di saat bersamaan kita bisa sama-sama merasakan orang-orang yang kurang beruntung. Di sekitar kita kan banyak tuh manusia-manusia gerobak begitu yang hidupnya dari mulai bangun sampai tidur itu di atas gerobak, mulung sampah, jualan di sana, mungkin dia melakukan hubungan suami istri di sana, mungkin dia melahirkan di sana, membesarkan anaknya di sana dan lain-lain lah. Itu yang disebut dengan manusia gerobak saya kira. Nah, kapan lagi coba kita merasakan lapar, merasakan haus, atau kapan lagi misalkan kita berusaha menahan marah begitu. Nah, apalagi orang seperti saya ini kan apa ya? Emosi saya cepat naik. Saya tipikal orang yang cepat marah tapi cepat lupa begitu. Kalau udah marah udah begitu. Saya itu bisa marah ke Anas dalam waktu 2 menit. Tapi dalam waktu Hmm. semenit begitu, saya udah lupa aja, udah menganggap ya udah saya cukup tadi marah Anas begitu. Kan ada tipikal orang yang kayak gitu kan. Ada juga tipikal orang yang dia jarang marah padahal di hatinya penuh memendam kekesalan. Nah, saya lebih tipikal ke orang yang pertama, apa-apa ceplosin, keluarin, udah keluar ya masa bodoh begitu. Dia terima atau enggak kan itu urusan lain. Nah, maka bagi saya puasa ini adalah bulan atau waktu yang paling tepat bagi kita untuk bukan sekedar belajar ya, tema ini udah tepat untuk membangun kepedulian begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca secara konteks masyarakat urban misalkan. Tadi kan saya eh, kalau kita baca dari konteks masyarakat urban misalkan. Riset-riset sekarang ini bahkan banyak menyebutkan bahwa banyak orang yang ingin menjadi lebih soleh begitu. Hmm. Maka maka eh, banyak bermunculan ustadz-ustadz yang followernya luar biasa begitu. Ada misalkan yang terkenal sekarang itu Ustadz Abdul Somad begitu ya. Ada juga Ustadz Adi Hidayat begitu. Nah itu Ustadz Adi Hidayat itu senior saya di pesantren begitu. Nah cuma Masya Allah. outputnya beda. Ustadz Adi belajar agamanya serius, ya saya belajar bercandanya serius begitu. Maka beda kan output yang Sama-sama belajar serius agama kan? serius. Sama-sama serius gitu. Cuma belajarnya beda. Nah, saya kan belajar bercanda yang serius. Nah, maksud saya kan sekarang minat terhadap ustadz-ustadz seperti itu sangat tinggi begitu. Tapi masyarakat urban ini kan karena salah satu cirinya dia biasa instan saya kira,
maka dia tidak mengerti bagaimana seseorang berproses menjadi ustadz, misal Adi Hidayat begitu. Ya orang-orang penggemarnya itu kan tidak semua paham apa yang Adi Hidayat lalui begitu. Bagaimana Adi Hidayat harus bangun, harus sekolah dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam begitu. Nah, saya bisa bilang seperti itu karena saya merasakan hal yang sama karena di pondok yang sama dengan Ustadz Adi Hidayat. Tapi kan yang orang tangkap, yang orang ambil, pokoknya dia ustadz pinter dan lain-lain begitu. Orang biasanya tidak mau tahu atau tidak mau peduli begitu dengan bagaimana dia berusaha mati-matian jadi seorang ustadz. Nah, karena serba biasa instan ini, maka yang saya lihat khususnya di masyarakat urban, kepedulian dia pun kepedulian yang instan begitu, bukan kepedulian yang itu berangkat dari apa namanya, dari pikiran yang mendalam atas bacaan dia terhadap realitas begitu, atau dari pikiran yang mendalam hasil dia mentapakuri kitab suci. Misal begini, ada ayat yang menarik yang menjadi sering saya kutip ketika saya bicara tentang Islam dan kepedulian begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yahudu atau amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Yang ingin saya highlight bukan semua ayat begitu. Saya hanya ingin meng-highlight potongan ayat saja yang kira-kira terjemahannya itu alladzina hum an salatihim sahun. Apa terjemahannya kira-kira ya? Berdustalah alladzina hum an salatihim sahun. Berdustalah mereka yang hanya menikmati sembahyang begitu, yang hanya menikmati sholat, namun melupakan nasib orang-orang yang tersingkirkan dan menderita secara sosial begitu, Nas. Saya kira kalau di orang-orang Muhammadiyah ini kan disebut dengan teologi al-maun begitu. Nah, biasanya anak-anak IMM mengalami pelatihan-pelatihan ini al-maun begitu. Nah, ini kan teologi yang dijadikan pengajian awal oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para pengikutnya begitu. Nah, maksud saya begini, spirit yang muncul kepedulian ada dua kan, kepedulian itu bagi saya ada dua. Ada kepedulian latah, sederhana ya, saya sederhanakan bahasanya. Ada kepedulian, katakanlah ada kepedulian latah, katakanlah ada kepedulian hasil mikir dan hasil refleksi kira-kira begitu. Kalau kepedulian latah misal begini, sekarang kapal yang tenggelam itu apa namanya, kapal selam apa, Manggala ya? KRI Nanggala 402. Nah, Manggala 402. Kalau kepedulian latah misalkan, kemudian katakanlah ada lembaga atau ada mahasiswa yang membuka donasi, misalkan Anas buka donasi atau saya buka donasi, open donation for istri-istri para prajurit, ya orang tentu akan nyumbang begitu. Ya itu nggak salah, bagi saya itu nggak salah, karena itu menunjukkan orang itu masih punya kepedulian, orang nyumbang semampunya begitu. Tapi banyak di masyarakat urban ini kepedulian ini jadi kepedulian yang latah. Misal begini, awal-awal pandemi saya kan ngikutin Twitter ya, saya jarang nge-tweet begitu, tapi Twitter selalu saya mainkan hampir tiap hari sejam karena saya ingin melihat isu urban seperti apa yang berkembang begitu. Twitter ini kan mainannya orang urban begitu katakanlah. Kalau Facebook kan mainannya orang kampung lah katakanlah. Karena teman-teman saya yang urban itu jarang yang main Facebook. Terus Instagram ini kan mainan anak muda seperti Anas begitu kan. Nah, kalau TikTok entah mainan siapa, saya belum punya akun TikTok jadi tidak bisa melakukan mini riset begitu. Nah, di Twitter itu awal-awal pandemi, khususnya saya perkecil skalanya Jakarta ketika itu kan mendadak orang-orang itu menyediakan makanan dan minuman di depan pagar rumahnya begitu. Mendadak begitu, bayangkan. Itu pun karena ada gerakan dulu itu ada sebuah tagar di Twitter itu, gara-gara tagar itu orang-orang itu tiba-tiba ngikutin gitu.
di depan rumahnya tuh ngasih ada nyediain gorengan, nyediain minuman yang udah dibungkus. Jadi si abang-abang Gojek itu tinggal apa? Tinggal Ambil. ngambil begitu tanpa perlu bersentuhan atau bertemu dengan si pemilik. Ini awal-awal pandemi kalau saya sangat ingat betul karena saya ngikutin begitu. Pertanyaan saya, itu mereka kesadarannya bermula dari kesadaran diri mereka atau karena mereka lihat sesuatu tren di Twitter begitu. Hmm. Ini kan sesuatu hal yang berbeda begitu kan. Nah, Bang, kemudian mau apa tinggal 10 menit lagi ya untuk waktu di siap, siap, Instagram. Iya. siap. Nah, tapi kan yang diinginkan, kesadaran atau kepedulian yang diinginkan oleh surat Al-Maun ini kan bukan kesadaran yang seperti itu begitu. Tapi kesadaran yang kita tahu bahwa di samping kita ada orang-orang yang mustadafin begitu, orang-orang yang lemah dan secara sosial itu tersingkirkan begitu. Nah, maka saya kira puasa kita kalau kalau tahun-tahun sebelumnya katakanlah kita hanya mengasah mengasah kepedulian merasakan perut lapar, mengasah kepedulian merasakan tenggorokan apa kering, Kering dan mengasah wajar. mengasah kemandirian yang levelnya masih level ragawi saya kira, maka harusnya makin tahun itu level kepedulian kita itu naik level begitu. Makanya dulu kalau kita baca buku naskah-naskah Muhammadiyah kuno misalkan yang ditulis oleh Mas Najib Burhani, ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan ngajarinnya surat Al-Maun gitu berapa kali pengajian begitu. Hmm. Sampai si santrinya Kiai Dahlan itu bosan begitu. Kiai, kenapa tiap ngaji kita Al-Maun lagi begitu. Nah, Al-Maun lagi. Padahal surat dalam Al-Quran itu kan bukan cuma Al-Maun. Sederhananya kan muridnya pengen bilang gitu. Tapi kan Kiai Dahlan sederhana. Bagi Kiai Dahlan, kamu, bagi Kiai Dahlan itu kan sebetulnya ingin membedakan apa yang dimaksud dengan mengerti, apa yang dimaksud dengan paham begitu. Saya kira kalau semua orang level mengerti bisa mengerti. Kita baca Al-Quran, apalagi sekarang udah banyak terjemahan, oh kita bisa mengerti, oh Al-Quran itu pengennya kayak gitu ya. Tapi Kiai Dahlan itu kan pengennya orang itu tidak hanya berhenti di level mengerti, tapi di level paham. Yang bagi Kiai Dahlan, level paham itu adalah dia bikin panti asuhan, dulu itu namanya bukan panti asuhan saya lupa lah. Terus dia bikin balai pengobatan yang sekarang jadi PKU begitu. Anas pasti tahu karena Anas juga backgroundnya Muhammadiyah. Dia bikin sekolah yang dulu itu sekolah itu kan ditentang karena dianggap tradisi Wahyudi, tradisi Belanda begitu kan ketika itu. Tradisi Belanda, Belanda itu kafir dan lain-lain. Tapi apa namanya justru dengan kontekstualisasi seperti itu, Kiai Dahlan bisa membuktikan bahwa Muhammadiyah yang dia gagas sampai 1 abad lebih bisa bertahan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sebagai generasi muda begitu, bagaimana mengkontekstualisasi spirit Al-Maun tadi, spirit kepedulian tadi sehingga apa yang kita bisa lakukan itu tidak hanya bertahan 1-2 hari begitu, tapi bisa bertahan ya katakanlah 1 hari sebelum kiamat. Kalau kata mursid saya, Buya Sapi Ma'arif itu kan mursid saya ya. Nah, kata Buya kan Indonesia itu harus ada hingga 1 hari sebelum kiamat. Maka generasi muda sekarang hari ini pun harus bisa memaknai, harus bisa mengkontekstualisasi saya kira makna kepedulian yang spiritnya berasal dari surat Al-Maun itu setidaknya ya nggak usah sehari sebelum kiamat lah karena nanti bakal jadi generasi tua juga kan saya juga. Tapi setidaknya selama kita masih muda. Nah, ukuran mudanya berapa? Kadang kalau ukuran muda KMPI itu kan sampai 60 tahun dibilang muda begitu. Kalau Karang Taruna ukuran mudanya 40 tahun, ya kita batasi aja sampai 30 tahun lah. Apa yang kita gagas misalkan ketika muda setidaknya sampai 30 sampai kita usia 30 tahun kita bertahan karena nanti dari usia 30 ke 40 kita kan masuk fase lain. Saya kira itu dulu Nas. Mohon maaf ini bicaranya jadi kemana-mana. Terima kasih. Wah, mantap sekali, luar biasa. Nggak apa-apa, Kang. Itu sudah lebih dari cukup buat kita semua ya, buat Sobat Mana. Ini juga ada teman-teman dari Jambore Pelajar Teladan Bangsa. Ini angkatan saya juga sempat bergabung. Tadi ada Nurul Sifa sama ini Kang Eko nih, Mas Eko. Ini ada Mas Eko.
Dan jadi ya begitu ya, luar biasa sekali buat Sobat Mana yang sudah apa ya menerima ilmu baru dari Ustadz yang mendadak Ustadz ini jadi temanya ya, mendadak Ustadz di bulan Ramadan ini. Tapi luar biasa sekali penyampaian dari Kang Pipit ini. Jadi kurang lebih itu ya Kang ya, untuk meningkatkan kepedulian itu ada tahapnya ya. Tadi Ya. kepedulian untuk siapa, oleh siapa, dan dari siapa seperti itu. Hmm. Buat teman-teman Sobat Ba'ana yang mungkin sempat ketinggalan sesi kurma ini, mungkin bisa langsung melihatnya nanti di record, nanti akan tayang di channel YouTube Ma'ana Indonesia dan juga akan di keep di live Instagram Ma'ana Indonesia. Nah, mungkin untuk sesi akhir nih Kang, mungkin ada kayak closing statement atau bagaimana Kang? Karena mengingat sebentar lagi waktu buka puasa akan mulai dan mungkin Kang Pipit Siap, juga sedang bertugas untuk motong buah ya tadi katanya. siap, Nas. Closing Siap Kang? statement 3 menit ya. Siap? Nih, closing statement saya begini nih. Eh, saya dibesarkan dari keluarga petani. Mm-mm. Saya dibesarkan dari keluarga ya proletar lah, kaum mustadafin tadi yang diceritakan oleh surat Al-Maun begitu. Saya bukan terlahir dari keluarga elit begitu, yang apa, keluarga elit itu kan yang dia banyak punya akses dan lain-lain begitu. Contoh sederhananya, ketika saya SD, orang lain sudah belajar bahasa Inggris. Nah, saya masih bantu orang tua nyangkul, bukan nyangkul di sawah begitu, tapi ngantar makanan itulah, atau enggak kita masih main layangan, orang lain les piano begitu, saya masih main kelereng. Nah, pertama saya harus tegaskan bahwa saya lahir dari keluarga seperti itu. Kedua, saya lebih melihat karena studi Quran dulu ya, saya lebih melihat banyak ayat-ayat Quran yang beririsan dengan ide-ide sosialisme dibanding kapitalisme, katakanlah. Misal, ada kan hadis Nabi, eh, tangan kanan di atas itu yadul yumna khairon min yadil yusro, kira-kira begitu. Hadis Nabi kan, tangan kanan lebih baik, tangan di atas lebih baik daripada tangan di Daripada bawah, tangan kira-kira. Itu kan kadang dimaknai sebagai spirit kapitalisme dalam Islam ya. Tapi saya kira pembacaan itu tidak selesai begitu. Karena begini, kenapa kita berlomba-lomba supaya menjadi tangan di atas begitu? Ya supaya kita bisa berbagi dengan karena begini, eh, kalau kita peduli, kita tidak ada yang bisa dibagi, ya kita bakal mati bareng-bareng begitu. Tapi kalau kita peduli, kita ada yang bisa dibagi, ya kita nggak bakal mati, dia juga nggak bakal mati. Maka kalau bagi saya sebetulnya, apa ya, bagi saya sebetulnya Islam itu sangat ini nih, sangat eh, lebih maju dibanding isme-isme apapun yang ada di dunia. Misal bagi saya ya, misal spirit kapitalismenya ada, spirit sosialismenya ada, tapi PR bagi saya ya, PR yang tidak selalu selesai ini sebetulnya ditulis oleh intelektual-intelektual tahun 80, Pak Amin Rais misalkan, almarhum Cak Nur, almarhum Pak Kunto begitu, menulis mereka ini tentang paradigma yang baru tentang Islam, kira-kira begitu. Atau kalau mau bahasa bahasa almarhum Kang Muslim Abdurrahman itu bahasa dia pilih dengan Islam yang memihak lah, atau Islam yang memberdayakan orang-orang lemah. Nah, eh, bagi saya sebetulnya closing statement saya, apa ya, siapapun kita begitu, terlebih kita anak muda, yang harus lebih banyak kita dahulukan atau yang harus lebih banyak kita utamakan itu justru menolong kelompok-kelompok yang lemah tadi begitu. Karena kelompok yang harus kita kasih peduli itu ya kelompok-kelompok yang lemah. Karena elit itu apa ya? Kalau kelompok elit dia kan tidak kita sentuh juga sebetulnya sudah aman. Bahkan dia yang menggerogoti hak-hak kita, saya lihat sih sebetulnya. Maka ya kesadaran saya itu sebetulnya kesadaran menumbuh, kesadaran membersamai dan menumbuhkan kelompok-kelompok yang tertindas. Saya kira itu aja, Nas. Udah lebih 3 menit tuh, 4 menit. Wah, luar biasa sekali closing statement dari Kang Pipit ini ya. Semoga teman-teman yang bergabung atau teman-teman yang melihat ini dapat mengambil manfaat yang luar biasa dan bisa
menjadi apa ya, nilai kebaikan untuk kita semua. Kang Pipit, Amin. saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Kang Pipit bisa berkolaborasi Siap. bersama di momen Ramadan ini ya. Terima kasih di tengah-tengah waktu kesibukannya juga nih. Kita bisa ketemu setelah sekian lama kita nggak ketemu. Kita ketemunya di media virtual seperti ini. Di Instagram gitu kan. Sempat tadi ada kendala tapi alhamdulillah lancar sampai akhir nih. Seperti itu. Kang Pipit, terima kasih untuk kesempatannya, dan buat Sobat Maana yang tidak sempat menonton atau baru bergabung bisa langsung saja menontonnya di live Instagram Maana Indonesia dan juga bisa menontonnya di channel YouTube Maana Indonesia. Dan jangan lupa untuk saksikan di Kurma episode selanjutnya di hari Jumat nanti untuk pamflet, poster, dan judulnya akan menyusul ya. Terima kasih, saya Muhammad Anas Samrullah selaku host, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penyampaian yang kurang, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kang Pipit, terima kasih. Mohon maaf ya Kang apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka untuk Sobat Maana yang ada di sana. Waalaikumsalam. Terima Saya kasih Kang. pamit Mas ya. Siap Kang, Saya terima pamit kasih ya. Kang. Yo, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.